Halo, selamat berjumpa kembali dengan kami Daniel and Olivia di dalam Do Share. Daniel and Olivia Sharing. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang baru yang masih berkaitan dengan dua topik yang sudah kita bahas sebelumnya, dua video sebelumnya. Bicara tentang bagaimana Kristus itu disingkapkan melalui kitab suci. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin belum menyaksikan dua video sebelumnya, silahkan boleh di-scroll lagi dari page Daniel Sugiarto ini, karena ada dua video sebelumnya yang mungkin membuat kita lebih relate untuk bisa menyaksikan Do Share pada malam hari ini dan juga untuk beberapa seri ke depan. Karena seperti yang sudah kita sampaikan pada video-video sebelumnya, bahwa tujuan daripada kita membuat rangkaian beberapa seri ini adalah untuk kita itu melihat apa sih maksud atau kita ingin melihat kembali seperti yang Tuhan Yesus sampaikan kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Waktu Tuhan Yesus menyatakan bahwa semua isi dari kitab-kitab suci, ya, kitab Musa, kitab Mazmur, kitab para nabi, itu semua itu menjelaskan tentang Yesus sebenarnya. Nah, kita mau melihat nih bagaimana sih gambaran tentang Yesus itu sebenarnya ada mulai dari kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama. Nah, kita kemarin sudah membahas mulai dari penciptaan, kemudian tentang Adam, karena ternyata dari Adam pun sendiri bukan hanya sekedar itu bukan sekedar mengira-ngira ya, tapi karena memang di dalam Alkitab itu juga ada literal membahas bagaimana tentang Adam yang dalam Perjanjian Lama, ya, manusia pertama, dan kemudian kita melihat bagaimana Adam itu dibahas lagi di Perjanjian Baru, dan kita melihat pribadi Yesus sebagai Adam yang terakhir. Yes. Dan malam hari ini kita akan melihat dari pribadi yang lain yang ada dalam kitab suci, dalam Perjanjian Lama, masih di dalam kitab Kejadian, dan pribadi ini namanya adalah Nuh. Atau Noah. Kalau bahasa Inggrisnya Noah. Iya, tapi orang Indonesia sekarang juga pengen namanya lebih ke barat-baratan, jadi Noah. Gitu. Nah, apa sih ceritanya Nuh? Gitu kan? Mungkin kamu bisa cerita dikit lah, seperti apa Nuh? Nuh, kayaknya kalau cerita tentang Nuh, aku yakin ya, sebagian besar orang Kristen itu pasti tahu. Karena Nuh ini merupakan satu orang yang cukup spektakuler. Kemunculannya itu masih di awal-awal kitab Kejadian. Jadi setelah kita membahas keluarganya Adam, ya, pertikaian Kain dan Habel yang kita tahu end up-nya seperti apa. Kemudian muncul satu kisah yang cukup epik, yang cukup menyita perhatian, karena memang kejadiannya itu berdampak pada seluruh isi dunia, yaitu air bah. Jadi begitu mendengar tentang air bah, kayaknya tuh kita bisa langsung ingat Nuh, walaupun mungkin detail-detail yang lain kelupaan gitu. Dan ngomong-ngomong, aku sebenarnya baru aja nonton film Noah yang cukup booming pada bertahun-tahun yang lalu, tapi karena waktu kita bertahun-tahun yang lalu, beberapa tahun lalu lah gitu lah ya. Bertahun-tahun lalu itu rasanya kayak sudah sesuai banget ya. Gitu loh. Ya, kami nggak nonton waktu film ini ditayangkan di bioskop, ya, dan kemudian ternyata kok waktu browsing kemarin ada gitu ya, udah bisa aja nonton. Tapi ya agak sedikit gimana ya, karena ternyata yang di film itu ya beda dengan yang di Alkitab. Idenya sama tentang air bah, tapi banyak detail-detail yang sebenarnya itu sangat jauh dari kebenaran yang ada dalam Alkitab. Nah ya kan, kalau cerita dari Alkitab kan cuma sedikit aja, cuma berapa pasal kan. Jadi penulis skenarionya itu harus menulis sedemikian rupa sehingga supaya menarik, ya kan. Nah gimana orang namanya juga bikin film, kalau cuma bikin hanya sesuai dengan beberapa pasal dan kemudian dia tidak boleh menambahkan ide-idenya dia sendiri, ya filmnya nggak menarik. Tapi ini jadi sesuatu yang menarik ya waktu aku menonton film itu. Bahwa ada yang menarik kan jadinya. Ada yang menarik, yaitu bahwa betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu we have to know our Bible. Kita harus tahu isi Alkitab. Jadi waktu kita melihat sesuatu atau ada konten-konten yang katanya ya berasal dari Alkitab atau dari kitab suci, kita tuh bisa mensortir. Sebenarnya ini memang beneran dia valid sesuai dengan apa yang dalam Alkitab, atau ini adalah tambahan-tambahan bumbu manusia yang sebenarnya tidak relate sama sekali. Jadi kita bisa mensortir supaya kita bisa tahu kebenaran itu seperti apa. Karena muncul penyesatan, ya, boleh nggak sih bilang kayak gitu ya. Penyimpangan-penyimpangan itu berasal dari sesuatu yang kelihatannya sama dulu, tapi kemudian lama-kelamaan mulai menyimpang tanpa kita sadari. Dan kalau kita tidak hati-hati dengan memilah, ya, yang mana sortirannya adalah apa yang tertulis dalam firman Tuhan, maka kita akan terbawa dengan hal-hal seperti itu. Ya, dan ini memang nggak bisa dielakkan lah ya.
Karena gini, kalau kita baca dari dalam Alkitab kan Alkitab tidak akan menjelaskan secara rinci, secara detail tiap harinya. Apalagi kalau kita lihat dari Kitab Kejadian kan, Nuh itu membangun Bahtera selama 100 tahun. Jadi kalau dia harus dirinci semuanya tiap hari, ya seberapa tebal bukunya kan gitu ya. Nah makanya ada hal-hal di mana orang bisa berspekulasi, tetapi mbok yao gitu kan. Misal mau spekulasi ya hal-hal yang memang bisa dispekulasikan gitu loh, bukan kemudian merubah cerita. Nah ini terlepas dari suka atau nggak suka tentang filmnya itu terserah. Kalau bagi saya, aku melihat hal ini sebagai hiburan semata, gitu kan, sebagai hiburan semata. Tetapi jadi nontonnya kudu cerdas ya. Ya, kita mau nggak mau dituntut untuk seperti itu. Sama seperti pada hari Kamis kemarin, kita kan setiap hari Kamis kan mengadakan Bible Study ceritanya kan. Kita adakan Bible Study itu online, jadi lewat Google Meet. Jadi banyak orang dari berbagai tempat, dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri pun bisa gabung dalam Bible Study kita. Kita lagi bahas, kemudian muncul ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Zaman sekarang ini kan teknologi sudah semakin luar biasa gitu kan. Kita bisa mendapatkan informasi dan lain sebagainya itu dengan cepat. Dan kemudian pertanyaan yang muncul, bagaimana kita bisa tahu bahwa informasi itu akurat gitu loh. Bagaimana kita bisa tahu bahwa yang disampaikan itu dari berbagai macam hal, misalnya ada macam-macam lah ya. Ada orang buat konten seperti kami lagi buat konten seperti sekarang ini kan. Jadi macam-macam, tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa yang disampaikan itu benar-benar akurat sesuai dengan kitab suci. Nah, karena itu kita sebagai orang-orang yang mengkonsumsi konten-konten tersebut gitu kan, kita juga perlu untuk aktif, bukan hanya sekedar terima saja. Bukan sekedar pokoknya apapun yang disampaikan langsung diterima. Makanya banyak orang itu termakan dengan hoax gara-gara itu gitu kan. Diplesetkan salah informasinya, tapi kita anggap itu adalah hal yang benar. Gara-gara kita nonton itu misalnya di berbagai platform media sosial yang ada. Nah makanya kita sebagai orang percaya, kita punya fondasi yang kuat. Kita mengetahui bahwa seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dari seluruh isi kitab suci itu harusnya kan kita melihat tentang dirinya. Tentang melihat Kristus, bukan melihat hal-hal yang lain. Dan itu yang penting. Kenapa hal ini penting? Karena waktu kita melihat kepada Kristus, maka kita menjadi diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah itu hal yang penting. Dan itu yang mendasari kenapa kita melakukan hal semacam ini. Nah kembali ke Nuh. Ya. Kembali bicara tentang Nuh. Kira-kira menurutmu yang menarik tentang Nuh, yang menggambarkan tentang Kristus itu bagaimana? Oke, jadi karena Nuh itu kan selalu identik dengan kejadian air bah ya. Di mana waktu air bah ini terjadi, Nuh dan anggota keluarganya, Nuh, istrinya, 3 anak beserta menantunya itu ada di dalam bahtera. Nah, aku tuh membayangkan gitu loh, waktu proses pembuatan bahtera, itu ada campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Karena Tuhan yang memberikan ukurannya, ya kan? Kemudian spek-speknya, cara pembuatannya, ukurannya, kemudian bahwa bahkan Tuhan sendiri yang membawa binatang-binatang itu sepasang-sepasang untuk bisa. Jadi bukan Nuh ya? Bukan Nuh cari mana semut. Ya, itu detail yang mungkin kelihatan, yang kadang-kadang mungkin kita nggak lihat ya. Tapi aku mikir, ya Tuhan tuh begitu, Tuhan kita tuh begitu detail gitu. Tuhan kita tuh begitu organize. Sampai semua binatang itu yang melata, yang di udara gitu kan, itu tuh sepasang-sepasang datang gitu loh. Tuhan yang mendatangkan ya. Karena memang kalau Nuh yang cari, yo nggak punya waktu gitu kan. Karena cuma dia sama keluarganya. Dan yang menarik lagi adalah yang menutup bahtera itu adalah Tuhan sendiri. Bukan Nuh yang Nah, jadi kalau aku meng-highlightnya adalah dalam proses pembuatan bahtera yang menjadi tempat perlindungan keluarga Nuh ini selama 1 tahun ya, mulai dari hujan turun sampai air bah, kemudian sampai surut kan 1 tahun ya. Dan itu masa yang sangat panjang, dan mungkin kalau buat kita sendiri hari-hari ini kita sering merasa bahwa cepet ya udah bulan Mei. Tapi bayangkan pada kondisi saat itu Nuh dan keluarganya, mereka tuh terkurung di dalam bahtera yang kalau dibandingkan dengan dunia pasti itu adalah satu tempat yang terbatas ya. Mungkin ada kebosanan dan sebagainya, dan waktu terasa lama karena menunggu-nunggu kapan aku bisa keluar. Aku membayangkan satu hal di dalam bahtera itu. Dengan segala macam binatang yang di sana, ambune kok.
kita aja ngurusi 7, 8 hamster dan 1 ekor anjing aja udah mumet gitu kan. Bayangkan Nuh dengan berbagai jenis. Ya, semua jenis sepasang ya kan. Kali 2 berarti. Kalau dan itu jangka waktunya panjang. Kalau misalnya dia bawa hamster sepasang, begitu keluar anaknya wis piro gitu, banyak gitu. Banyak ya. Dalam 3 bulan sudah bisa punya anak kan ya. Waduh. Iya, tapi aku percaya bahkan dalam hal seperti itu kan pasti juga Tuhan campur tangan gitu ya. Iya, pastinya. Pastinya. Karena indikatorku ya simpel aja. Karena waktu keluar Nuh masih waras. Nuh masih oke. Berarti setahun itu dia menghandle banyak perintilan di dalam itu. Nah, tapi kita melihat bahwa bagaimana Tuhan terlibat dalam membuat Bahtera yang mana menjadi tempat perlindungan bagi Nuh dan keluarganya. Nah, kalau aku melihat di sini bagaimana sih kita melihat gambaran tentang Kristus di situ adalah bahwa Kristus ya kita ada di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai macam permasalahan dan sebagainya. Maka saat dunia ini gak bisa menjadi jawaban bagi kita, kita bisa tenggelam dengan berbagai hal-hal yang membuat kita hancur, membuat kita tenggelam dalam masalah dan sebagainya. Tapi waktu kita berlari kepada Yesus, Dialah tempat perlindungan kita. Jadi aku melihat si Bahtera ini adalah gambaran tentang perlindungan dan kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan, Dialah tempat perlindungan kita. Gitu. Jadi pada saat dunia mengalami penghakiman itu, saat orang-orang yaitu Nuh dan keluarganya, Nuh istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya, berarti 8 orang, mereka ada di dalam Bahtera bersama dengan binatang-binatang itu, penghakiman yang jatuh pada dunia itu mereka terlepas dari sana karena mereka ada dalam perlindungan si Bahtera ini. Kalaupun misalnya kan, ini seperti kita kan, kita yang percaya kepada Yesus, kita ditempatkan di dalam Kristus. Betul. Kita punya perlindungan yang super luar biasa karena kita ada di dalam Kristus. Dan waktu di dalam Kristus kadang-kadang, namanya juga kita masih manusia, masih kita hidup di dunia ini, kadang-kadang kita bisa jatuh. Mungkin waktu itu kan, si Nuh waktu umurnya kan juga sudah banyak gitu ya. Jadi sudah lanjut usia juga, dia ada di dalam Bahtera itu, kemudian misalnya lah, ada gelombang yang tinggi gitu kan, bahteranya kan terombang-ambing, mungkin dia juga bisa jatuh di sana gitu loh. Dia bisa jatuh, tetapi dia tetap aman sebab berada di dalam bahtera yang jatuhnya dalam perlindungan. Iya, jatuhnya di dalam, tetap ada di dalam. Nah, sama seperti kita sebagai orang percaya, kita nggak memungkiri bahwa wah hidupku semuanya setiap hari baik gitu kan, setiap hari oke, bagaikan malaikat gitu kan, seperti di atas ini ada halo-nya gitu kan, ada cincinnya yang menyala, wah kayak orang suci sekali jalan, nggak menapak tanah, nggak gitu gitu loh. Kita bisa mengalami hal-hal di mana kadang-kadang kita bisa lepas kontrol, kadang-kadang kita bisa jatuh, kadang-kadang kita bisa melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ingat bahwa saat kita sudah percaya kepada Kristus, kita ada di dalam Dia, sekalipun kita jatuh ada di dalam Dia, ada di dalam keamanan itu. Di mana waktu kita jatuh, kita bisa ngomong sama Dia, Tuhan tolong aku, bantu aku. Gitu. Ini juga sesuatu yang menarik sekali ya. Waktu tadi kamu menjelaskan bahwa sekalipun kita jatuh, kita tuh jatuhnya juga di dalam perlindungannya, ada di dalam Dia. Nah, dari mana sih kita bisa tahu bahwa katanya kok kita ada di dalam Kristus? Nah, inilah fungsinya kita, perlunya kita membaca Alkitab. Jadi buat teman-teman semua boleh cari nih ya di dalam kitab Efesus bagaimana sih di situ dijelaskan bahwa kita yang percaya kepada Yesus, kita tuh ditempatkan, didudukkan bersama-sama dengan Kristus gitu ya. And di dalam Dia, ditempatkan di dalam Dia. Nah, waktu kita mengetahui hal ini dan kemudian ya seperti tadi dikatakan bahwa ya setelah percaya Yesus bukan berarti kita terus jadinya bebas dari masalah. Bahkan mungkin masalah kita jadi makin banyak dan ada saatnya mungkin kita jatuh itu tadi. Tapi karena setelah kita melihat nih penggambarannya bahwa jatuhnya pun tetap di dalam Tuhan, harusnya kita nggak takut untuk minta tolong gitu loh. Ya, tidak takut untuk minta tolong kepada Tuhan, itu yang penting. Bukan tidak takut untuk berbuat dosa gitu loh. Ini perbedaannya jauh banget ya. Jadi waktu kita itu jatuh, kita itu jangan sungkan, jangan takut, jangan merasa bahwa aku udah nggak pantas, nggak bisa lagi minta tolong sama Tuhan. Justru karena kita tahu bahwa sekalipun aku jatuh, Dia itu tetap melingkupi aku, maka kita itu bisa ngomong. Justru itu saat kita tuh harus cepat-cepat sadar bahwa aku nggak pernah ditinggalkan. Ayo cepat minta tolong karena engkau tetap ada di dalam Dia. Nah, yang salah kalau misalnya
kanto di dalam dia ya wes sakarepku. Aku tak jatuh berkali-kali ya, itu menjatuhkan diri. Iya, karena apa? Karena dia berjanji kepada kita bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini satu hal yang merupakan penghiburan bagi kita, kekuatan bagi kita. Sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita jatuh gara-gara kegoblokan kita sendiri kan, kebodohan kita sendiri, tapi dia tetap tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru dia ada di sana untuk menolong kita supaya kita bisa bangkit kembali. Nah, mungkin saat ini dari teman-teman yang sedang menyaksikan, sedang berada dalam kondisi yang seperti ini. Kayaknya aku itu sudah merasa aku itu jauh dari Tuhan. Ingatlah bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bukan berdasarkan kepada perasaan, tapi berdasarkan kepada janji yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau saudara orangnya yang saat ini sedang mungkin lagi jatuh, mungkin lagi merasa aku jauh nih rasanya dari Tuhan. Aku mau datang beribadah, misalnya mau datang mau berdoa, kayaknya sungkan gitu loh. Mau ngomong apa gitu loh, takut, malu gitu. Jangan takut, jangan malu. Dia tetap ada menyertai engkau. Dia tetap ada dengan tangannya yang terbuka, mau untuk membawamu kembali, mau untuk membangkitkan kamu. Supaya kamu bisa berdiri kembali, supaya kamu bisa berjalan, melanjutkan perjalananmu sebagai orang percaya dan menjadi terang dan garam dimanapun kamu berada. Karena itu kan saat ini, kalau misalnya ada yang sedang menyaksikan saat ini sedang mengalami hal yang semacam itu, tinggal ngomong aja, Tuhan Yesus, aku lagi jatuh nih, aku lagi nggak mampu nih, tolong aku, bantu aku untuk bisa bangkit dari sini. Mungkin bisa pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat supaya mereka bisa menolong aku. Karena mungkin aku nggak bisa melihat engkau bekerja, tapi engkau bisa bekerja melalui orang-orang di sekitarku. Nah, saudara ngomong aja, bebas lah. Seperti kepada teman sendiri, seperti kepada orang tua yang mengasihimu. Ngomong aja sama dia. Jadi engkau ada di dalam dia. Saat kamu percaya kepada Yesus, engkau sudah ditempatkan di dalam dia. Jadi aman gitu loh. Aman dan nyaman sebenarnya gitu di dalam dia. Oleh karena itu, ketahuilah hal ini, sadarilah hal ini, sekalipun perasaanmu masih seakan-akan mengkhianati dirimu, ya kan? Tetapi tetaplah untuk percaya, gitu kan? Tetaplah untuk percaya, karena kita sebagai orang Kristen adalah orang yang hidup oleh karena percaya, bukan oleh karena apa yang kita lakukan. Kita percaya, dia menyertai kita, dia berserta dengan kita, bahkan kita telah ditempatkan di dalam dia, ada bersama-sama dengan dia, dan dia adalah Allah, Tuhan yang baik, yang mengasihi kita. Oke, setelah kita melihat penggambaran dari Bahtera tadi yang menggambarkan tentang pribadi Kristus, ada hal berikutnya lagi nih yang kita mau lihat. Bagaimana peristiwa dari Nuh itu kita bisa melihat tentang pribadi Kristus itu dinyatakan di sana. Yaitu pada saat keluarga Nuh keluar dari Bahtera. Nah, yang terjadi, nah ini kalau aku melihatnya seperti ini ya. Kan dunianya itu kan baru ya, benar-benar semuanya baru. Karena jadi ceritanya sebelum itu kan, ini dunianya yang lama. Nah, saya pakai ini aja lah ya. Ini dunianya bentuknya ya agak bunder-bunder gini lah ya. Nah kemudian Nuh dan keluarganya ada di sini di atas Bahtera. Kemudian jatuhlah penghakiman dari Allah berupa air bah kan gitu kan, menghapus semuanya. Jadi semuanya mati, tinggal yang ada di dalam Bahtera ini yang tetap hidup, ya kan. Nah, jadi semuanya ini sudah, dunianya ini seakan-akan sudah dicuci bersih. Ya. Nah, sehingga waktu si Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera, bisa dikatakan mereka masuk ke dalam satu dunia yang baru. Nah, lanjut tuh. Setelah masuk ke dalam dunia yang baru, mereka ini menjadi seperti generasi pertama lagi. Nah, aku melihat itu seperti kita, waktu kita percaya kepada Yesus, kita ditempatkan di dalam Dia, kita itu masuk pada satu tatanan yang baru. Kita bukan lagi menjadi bagian dari dunia ini. Kita bukan lagi warga dunia ini, tapi kita menjadi warga kerajaan surga. Masuk pada tatanan yang baru. Walaupun kita masih hidup di dunia ini dengan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak mengenakan. Tapi waktu kita percaya kepada Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru. Sesungguhnya diri kita ini bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup melalui kita. Dan itu artinya tatanannya Kristuslah yang menjadi tatanan kita sebagai ciptaan yang baru. Apakah kita bisa jatuh? Betul.
bukan Kristusnya ya, tapi kita dalam proses kita menghidupi jati diri kita ini ada up and down-nya, di mana di situ Roh Kudus yang menjadi penolong kita, penghibur buat kita, memberi kita kekuatan. Sama juga waktu Nuh keluar dari Bahtera, dia juga mabuk-mabukan gitu kan, ada perselisihan dengan anaknya. Ya, kita nggak usah bahas lebih dalam itu, tapi maksudnya gini loh. Ya, kita bukan berpikir bahwa kalau aku udah percaya Yesus, aku nggak boleh salah. Terus kemudian waktu kita salah, kita pikir kita udah langsung jauh dari Tuhan. Nggak seperti itu. Tuhan itu tetap menyertai kita dalam proses kita hidup dalam identitas yang baru ini. Dia menyertai kita. Bahkan kalau kita baca terus kisah dari Nuh adalah waktu dalam masa mereka masuk kepada tatanan dunia yang baru itu, Allah berjanji bahwa dia tidak akan pernah lagi menghukum dengan menggunakan air bah. Dan di situ ada janji Tuhan dengan tandanya adalah Tuhan meletakkan busurnya di cakrawala, yaitu pelangi. Nah, sama juga waktu Tuhan Yesus dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan kemudian setelah dia sebelum Tuhan Yesus mati, dia memberi satu kabar yang menggembirakan pada murid-murid itu bahwa aku akan mengutus Roh Kudusku. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita, ada janji bahwa aku nggak akan pernah meninggalkan kalian. Ini adalah materai buat kalian gitu. Kalian memang masih ada di dunia ini, tapi jangan takut. Aku telah mengalahkan dunia dan aku tetap menyertai kalian sampai kesudahan zaman. Ini loh Rohku menyertaimu gitu, menyertaimu, tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan ini adalah satu jaminan buat kita, yang mana kadang-kadang kita berpikir bahwa Roh Kudus itu sejenis makhluk halus yang gampang tersinggung gitu kan, mutungan gitu, ngambekan gitu kan. Kalau aku lagi jatuh ini, waduh pasti Roh Kudus sudah meninggalkan aku, dan kemudian kita harus melakukan berbagai macam cara untuk membujuk lagi Roh Kudus. Ayo kembali sama aku. Sebenarnya nggak seperti itu, ya. Karena kalau gini loh, kita mikir aja. Kalau Tuhan Yesus tuh bilang, ini loh, aku berikan Rohku padamu, dia penolongmu, dia penghiburmu. Kapan sih kita butuh ditolong? Ya saat kita lemah gitu. Artinya dia lebih kuat dari kita. Tapi kalau dia ngambekan, ya ampun gitu kan. Ini siapa nolong siapa gitu. Siapa nolong siapa jadinya gitu. Jadi seperti waktu Tuhan menaruh busurnya di cakrawala, ada pelangi untuk Nuh bisa melihat bahwa janji Tuhan itu setiap kali dia melihat pelangi setelah hujan gitu kan, ada pelangi, ada janji Tuhan, diingatkan kembali Tuhan tidak akan menghukum. Penghakiman itu sudah selesai. Tuhan tidak akan menghukum, dia menyertaiku, dia membimbingku. Seperti itu juga kita. Ada saatnya kita jatuh, ada saatnya kita lemah dan sebagainya. Tapi waktu kita lihat kembali ke dalam firman, Tuhan Yesus yang ngomong sendiri. Dikasih rohnya buat kita. Kalau dia yang ngomong, dia nggak akan ingkar janji. Kita mungkin ingkar janji. Waktu kita janji sesuatu, kita bisa lupa, kita tidak mampu untuk menepatinya. Tapi firman Tuhan di dalam Roma mengatakan bahwa dia berkuasa untuk menepati janjinya. Kadang-kadang kita berjanji, janjinya itu apa ya, kemantepan gitu loh, terlalu maju janjinya. Terus kita baru mikir, bisa tak tepati enggak ya gitu loh. Tapi hebatnya Tuhan kita adalah dia punya kuasa untuk menepati janjinya. Jadi di sini aku juga belajar bahwa jangan sembarangan janji gitu loh. Kalau nggak mampu aja janji gitu kan. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan kita itu luar biasa karena dia punya kuasa untuk menepati janjinya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Waktu dia berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Apa yang akan menjadi ketakutan kita? Kalau Allah di pihak kita, apa yang perlu kita takutkan? Karena apa? Itu lagi. Dia punya kuasa untuk menepati janjinya. Jadi kalau kita bersandar pada orang yang punya kuasa menepati janjinya, wes pokoknya mantap lah. Ya wes ngono. Jadi gitu ya. Saat kita melihat dari dalam kitab suci, kemudian kita menarik korelasinya dengan apa yang sudah dilakukan Kristus. Jadi dalam segala sesuatunya waktu kita membaca kitab suci, kita menemukan malah hal yang menyegarkan kita, yang menguatkan kita. Itu tujuannya gitu loh. Kalau kita baca kitab suci malah kita menjadi semakin ketakutan, semakin lemah ya, berarti salah baca gitu. Kita salah baca, bukan salah buku. Bisa jadi. Horor. Bisa jadi. Jadi ini hal yang penting buat teman-teman semuanya waktu membaca kan, coba cari Kristus di sana seperti apa. Supaya bisa tahu lebih gampang, ini tipsnya adalah baca dari kitab-kitab perjanjian baru dulu. Jangan langsung baca dari kitab perjanjian lama, kadang-kadang nggak ngerti.
Karena kitab Perjanjian Baru itu semacam lembar jawaban gitu loh. Ya. Ya kan? Lembar jawaban untuk kita bisa memahami yang ada dalam Perjanjian Lama. Jadi di Perjanjian Lama itu banyak gaya kiasan, figuratif banyak gitu kan. metafora dan lain sebagainya, dan itu sebenarnya merupakan gambaran dari apa yang sudah dijelaskan di dalam Perjanjian Baru. Nah, ini penting bagi kita, dan saya rindu buat teman-teman semuanya juga bisa rajin untuk melakukan membaca kitab sucinya, mempelajarinya, supaya kehidupan kita ini makin tertata gitu loh. Kehidupan kita ini makin mengetahui siapa sih yang kita percayai, apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, apa yang perlu untuk kita lakukan. Karena ini merupakan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan ini merupakan satu hal yang sebenarnya menyenangkan waktu kita mencari tahu apa yang ada di dalam kitab suci. Itu bukan suatu hal yang membosankan sebenarnya kalau kita sudah mengetahui kuncinya gitu ya. Kita mengetahui lembar jawabannya ini. Jadi semacam pencarian harta karun. Jadi buat teman-teman yang ingin lebih dalam lagi ya kan, kami dari DoShare, kami juga mau untuk kita sama-sama belajar gitu kan. Jadi setiap hari Kamis jam 7:30 malam kami mengadakan acara Bible Study. Dan Bible Study ini kita mempelajari Alkitab sesuai dengan konteks, kita lihat dari satu kitab ke kitab yang lain. Jadi bukan comot ayat sini, sana, dan lain sebagainya, tapi kita melihat secara keseluruhan seperti apa. Supaya jelas gitu loh, sesuai dengan konteksnya, ceritanya gimana kita tahu. Nah, buat teman-teman semua, hari Kamis nanti kita akan memulai pembahasan surat Yakobus ya. Untuk jelasnya kita saksikan video berikut ini. Apakah Anda merindukan kesempatan untuk mempelajari dan menggali kekayaan firman Tuhan? Ada kabar baik untuk Anda. Mulai hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, bergabunglah dengan Bible Study membahas surat Yakobus bersama Daniel Sugiarto. Yakobus menekankan pentingnya mendemonstrasikan iman melalui perbuatan atau tindakan. Dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat 17, ia menekankan bahwa jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati. Di sisi yang lain, Paulus menekankan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia oleh iman dan bukan karena perbuatan. Jadi kelihatannya ada kontradiksi antara Yakobus dan juga Paulus saat bicara tentang iman. Apakah benar demikian? Lalu Anda berada dalam posisi yang mana? Pihaknya Yakobus atau pihaknya Paulus? Atau mungkin berada dalam pihak yang bingung? Nah, ini adalah salah satu hal yang akan kita pelajari bersama-sama di dalam Bible Study surat Yakobus. Catat tanggalnya, Kamis 11 Mei 2023 jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor yang tertera di layar Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Sampai jumpa dalam Bible Study surat Yakobus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sudah saksikan video tadi. Dan kalau misalnya teman-teman pengen nih untuk belajar ya, atau ada juga yang coba dulu, ya udah nggak apa-apa, mau coba-coba pun juga nggak apa-apa gitu ya. Kita tunggu responnya, boleh kontak kami ya ke nomor yang tadi sudah tertera di video yang ditampilkan. Nanti kita akan bagikan linknya karena kita menggunakan Google Meet untuk acara ini. Gunanya untuk apa sih? Supaya kita bisa adakan tanya jawab ya. Bisa diskusi, bisa sharing lebih banyak lagi. So kita tunggu respon dari teman-teman semuanya untuk bisa kontak ke kami supaya kami bisa bagikan linknya, dan kalau misalnya butuh video tadi supaya bisa dibagikan juga kepada teman-teman yang lain, boleh banget ya, feel free to contact us ya. Kita akan kasih filenya tadi supaya bisa lebih mudah lagi untuk disampaikan kepada teman-teman yang lain. Nah, untuk DoShare ya, tadi kan dari kami ini sudah menyampaikan dua hal ya tentang Bahtera, yaitu tentang perlindungan dan kemudian tentang janji Tuhan. Nah, mungkin teman-teman waktu membaca kembali tentang Kisah Nuh, ada hal-hal lain lagi yang akan teman-teman dapatkan ya. Jadi apa yang kami sampaikan ini bukan terbatas sampai di situ aja, itu yang kami dapatkan waktu kita melihat tentang gambaran Kristus. Masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita temukan. Yang penting, ayo kita mau ambil waktu untuk belajar, untuk membaca. Dan yang terpenting adalah siapa yang menjadi fokus dari apa yang kita baca. Kita melihat siapa di sana. Waktu kita melihat Kristus, kita melihat kemuliaannya, maka kita mendapat kekuatan baru, kita dihiburkan, kita semakin diperbarui, semakin hari semakin luar biasa. So buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk menyaksikan karena DoShare akan kembali tayang setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di page
Daniel Sugiarto. Jadi kalau masuk di Facebook kan tinggal search Daniel Sugiarto. Nanti akan muncul ada 2. Nah, cari yang page-nya, nanti akan dimasukin sana. Tapi kalau sekarang juga muncul juga di akun biasa juga. Ya. Jadi supaya lebih mudah, gitu ya, supaya lebih mudah. Terus ngomong-ngomong soal Bible Study itu, sebelum membahas tentang Yakobus yang akan kita bahas pada hari Kamis nanti, sebenarnya sudah ada surat-surat yang lainnya yang sudah kita bahas juga. So buat teman-teman, kalau misalnya pengen tahu lebih banyak lagi tentang surat apa saja sih yang sudah kita bahas, kita punya rekamannya yang sudah diupload di YouTube channel Daniel Sugiarto juga ya. Olivianya kapan? Aku punya page tapi aku bahasnya yang lain. Oh iya. Jadi boleh di-follow. Jadi buat teman-teman bisa nanti masuk ke YouTube untuk kemudian cari di sana Daniel Sugiarto. Make sure subscribe gitu kan supaya nanti ada video-video baru bisa masuk ke sana, video-video pengajaran bisa ikut belajar bersama-sama. Nah, kalau mau dibagi-bagi juga boleh kan, nggak masalah ya. Lebih banyak yang diberkati. Kita lebih happy lagi. Seperti itu cara dari teman-teman bisa mendukung kami dalam pelayanan ini, gitu ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung, yang sudah menyaksikan, dan kita akan ketemu kembali hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Hari Kamisnya jangan lupa karena ini pertemuan pertama dari Bible Study untuk surat Yakobus, dan surat Yakobus ini keren banget ya. Kalau kita sampai bocorkan sekarang itu nanti nggak seru lagi. Tapi yang jelas keren. So buat teman-teman langsung kontak kita. Kita langsung tunggu setelah ini siapa yang akan kontak kita duluan. Ada hadiah nggak siapa yang kontak duluan? Menurutmu? Oke, yang kontak kita duluan ya. Yang kontak kita duluan yang belum ada di dalam grup Bible Study. Jadi yang benar-benar baru yang kontak kita duluan akan mendapatkan 1 buku. Ya. Yes, kita akan kirimkan 1 buku. Berjudul Iman yang menghasilkan. Jadi akan mendapat 1 buku hadiah buat yang kontak kita pertama untuk mendaftarkan Bible Study ini ya. Tapi yang di luar grup Bible Study yang sudah terdaftar, so minta maaf ya yang sudah selalu mengikuti ya nggak dapat hadiah. Oke? Tapi yang pertama kali mendaftar, yang belum pernah ikut sebelumnya yang akan ikut di surat Yakobus nanti, kita akan kasih hadiah 1 buah buku. Oke, jadi itu yang kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali dan Tuhan Yesus memberkati.